Sejarah jembatan Pasar Lama Banjarmasin. Tentunya kalian orang Banjar sudah tidak asing lagi dengan jembatan Pasar Lama. Jembatan ini tepat berada persis di samping Pasar Lama Banjarmasin. Namun, apakah kalian tahu sejarah mengenai jembatan ini? Baiklah, saya akan menceritakan sedikit kepada kalian. Kalau kalian berkunjung ke lantai dasar Pemko Banjarmasin di Jalan RE Marta Dinata, akan terlihat di tiang-tiang bertempel beberapa tempat bersejarah dengan foto jadul yang tentunya sudah direpro ulang oleh Humas Pemko. Nah, di salah satu tiangnya terdapat sejarah jembatan Pasar Lama. Jembatan tersebut pembangunannya di era 1617 hingga 1619, di mana nama Koen diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda keempat, Jan Pietersen Koen, bertahta di Batavia masa itu. Dalam beberapa dokumen, jembatan Pasar Lama dulu juga dikenal dengan sebutan Jembatan Ringkap atau Jembatan Koen. Jembatan Koen ini pernah menjadi objek penghancuran yang dilakukan oleh Algemeen Vermelingskorps, barisan para serdadu Belanda dan tentara bayaran untuk membumi hanguskan Banjarmasin. Demi mencegah pasukan Jepang untuk menguasai pusat pemerintahan Kalimantan atas perintah Gubernur Borneo yaitu Jan Haga 1938 hingga 1942. Apa itu Algemeen Vermelingskorps? Adalah pasukan perusak umum yang ditugaskan untuk menjalankan politik bumi hangus bila tentara Jepang datang ke Banjarmasin pada Perang Dunia II. Divisi pasukan perusak bentukan Biji Haga ini pun meledakkan semua fasilitas kota, termasuk jembatan Koen, hanya berlangsung dalam satu malam pada 8 Februari 1942. Semua bahan peledak seperti dinamit dipasang di badan jembatan Koen. Tinggal ditekan pemicunya, jembatan Koen pun hancur berkeping-keping. Dalam satu malam, AFC terus bergerak. Mereka juga merusak, membakar Pasar Ujung Murung, Pasar Suli Mampir, Pasar Lima, dan lainnya. Targetnya adalah ketika tentara dari Nippon datang ke Banjarmasin, tak bisa lagi menikmati fasilitas yang dibangun Belanda. Usaha Belanda ternyata sia-sia. Jepang akhirnya bisa menguasai Banjarmasin, menaklukkan Belanda dan membangun kembali jembatan Koen tersebut. Tak ayal, ketika Jepang berkuasa, Okamoto murka, Gubernur Biji Haga dan komplotannya pun ditangkap dari Puruk Cahu. Gubernur Biji Haga termasuk wali kota Banjarmasin Van der Meulen dan beberapa pendukungnya dieksekusi dengan hukuman pancung di atas sisa-sisa reruntuhan jembatan Koen. Meski Jepang berkuasa sangat singkat di Banjarmasin, namun Jepang dapat memulihkan infrastruktur yang ada di ibu kota Borneo. Untuk membangun kembali jembatan Koen, pemerintah pendudukan Jepang harus mengeluarkan dana yang sangat besar. Jika sebelumnya jembatan Koen hanya selebar 7 meter, diperlebar Jepang menjadi 8,60 meter. Bahkan, Jepang juga membangun kembali trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki di atas jembatan Koen, lebih lebar dibanding sebelumnya dari 1,20 meter menjadi 2 meter. Demi menghilangkan pengaruh Belanda, pada 25 Agustus 1942 oleh pemerintah pendudukan Jepang, jembatan Koen resmi berganti nama menjadi jembatan Yamatobashi. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1947, saat Jepang menyerah kepada sekutu, jembatan ini kembali dipergunakan oleh pemerintah Hindia Belanda yang berusaha kembali menjajah Indonesia. Nama jembatan Koen kembali digunakan pemerintah Hindia Belanda di Banjarmasin hingga penyerahan kedaulatan tahun 1949 hingga 1950. Disebut sebagai jembatan Pasar Lama karena di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan terdapat sebuah pasar bernama Pasar Lama. Sekian mungkin yang bisa kalian dengar dari video ini dan bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian suka dan kalian menikmati video ini. Jangan lupa share dan juga like video ini. Terima kasih.